warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa syahrul Qur'an linailir rahmati wal maghfirati wa itqa'i minan nar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para jamaah salat zuhur Masjid Darul Maghfirah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa menunaikan, melaksanakan salat jamaah zuhur dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini adalah amalan ketika sedang beriktikaf di masjid. Karena tidak terasa puasa yang kita lakukan ternyata sudah mau memasuki 10 terakhir. Ramadan pertama awalhu rahmah wa ausatuhu maghfirah. 10 kedua adalah maghfirah, ampunan, dan 10 terakhir adalah itqun minan nar. Meskipun ada ulama yang mengatakan seluruh bulan Ramadan isinya adalah rahmat, ampunan, dan itqun minan nar. Lah, ini persiapan kita menjelang 10 terakhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya beraneka ragam. Ada yang diciptakan bagus semua, baik, lurus semua. Itu malaikat, tidak doyan diajak berbuat buruk. Kemudian Allah menciptakan makhluk yang buruk semua, tidak mau diajak baik. Iblis. Kemudian menciptakan manusia, garapan terakhir, produk itu lengkap, sempurna. Diajak baik, oke. Diajak buruk, oke. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, besok di akhir atau di Ramadan ini kita disetel supaya bisa memainkan peran jadi seperti makhluknya Allah yang bernama malaikat. Maka disuruh tirakat, puasa. Kalau puasa niku al-imsak, nyegah, nahan. Kalau tirakat itu taroka, ninggal. Jadi ninggal perbuatan buruk. Maka kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal jangan melakukan keburukan. Kalau tidak bisa menjadi manusia terbaik, maka tinggalkanlah keburukan. Itu saja. Mau dadi wong apik kok sulit, maka berusaha meninggalkan keburukan.
Nah, akhirnya tema kita, amalan apa yang dilakukan ketika iktikaf? Iktikaf ini adalah seperti proses kepompong. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau masih gesang menjalankan iktikaf di 10 terakhir. Kemudian beliau wafat, kapundhut, dilanjutkan oleh para istri-istrinya. Iktikaf. Kemudian nopo iktikaf itu? Amalan yang harus dilakukan. Pada dasarnya iktikaf itu masuk masjid berdiam diri. Nah, ini sudah sangat baik. Yang penting tidak masuk masjid kemudian bermaksiat atau main-main. Jadi paling pokok pada dasarnya orang datang ke masjid, masuk atau duduk itu sudah baik. Kenapa? Karena banyak tempat-tempat lain, ada gazebo, ada macam-macam. Tapi dia memilih masjid. Dan dalam satu hadis, orang yang hatinya kecantol, gemati di masjid, maka dia kelak mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Semua orang kepanasan, dia dapat payungan. Ini pada dasarnya. Dan keutamaannya sangat luar biasa. Di antara 7 orang yang diistimewakan Allah ketika di padang mahsyar adalah yang suka hatinya gemati di masjid. Namun skalanya dinaikkan sedikit supaya punya visi dan gak ada tujuan, maka ketika ke masjid diniati iktikaf. Iktikaf itu kemarin ada di depan sini. Niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Sudah ada tulisannya. Mengingatkan kita diniati iktikaf. Jadi tadi ada dasar, yang paling dasar. Yang penting tidak pakai maksiat. Loh, emang ada di masjid maksiat? Ada. Ada. Karena pernah kejadian seorang pelajar liburan sekolah ngajak teman-temannya di masjid di luar waktu sholat, membawa laptop, akhirnya nonton film yang dilarang. Pernah kejadian. Maka di masjid yang penting jangan bermaksiat. Atau dibuat janjian dengan pacarnya, ketemuan di mana? Ketemuan di situ loh, masjid ini. Akhirnya dibuat janjian pacaran tok. Nah, ini namanya masjid tapi dipakai maksiat. Ini tidak boleh. Maka iktikaf, masuk ke masjid dengan niat iktikaf dan tidak bermaksiat. Kemudian apa amalan yang harus dilakukan ketika berdiam di masjid atau iktikaf? Yang dilakukan pertama, memperbanyak sholat. Karena sholat ini adalah as-sholatu silah. Sholat itu tali sambung, silaturrohim menyambung sanak saudara. Niku kalau silah, silaturrohim. Nah, tiang sing mboten sholat niku diumpamakan seperti layangan yang pedot dari talinya. Tiang nek mboten sholat. Karena apa? Karena sholat menyambung seorang hamba dengan penciptanya. Menyambungkan. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Maka ketika iktikaf, berdiam di masjid, apa yang harus dilakukan? Memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Jadi sholatnya dibanyakin. Siangnya atau malamnya. Meskipun tujuannya ketika malam mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, menyambungkan kepada yang memiliki Lailatul Qadar ini, Allah. Kemudian yang kedua setelah sholat yang harus dilakukan, qiraatul Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Sampai kalau bisa menjadi
tukang membaca Al-Qur'an. Wong kae lho tukang membaca Al-Qur'an. Nek sampun dijuluki tukang niku berarti sering. Hampir tiap hari penggaweane membaca Al-Qur'an. Tiang niku diastani tukang kayu, tukang batu. Mergi napa? Tiap hari nukang kayu. Nukang kayu tiap hari. Wonten malih diastani, wong iku tukang ngrasani kok. Nah, berarti kan tiap hari ngrasani, esuk ngrasani, awan ngrasani, sore ngrasani, dereng puas bengi yo ngrasani. Saking sregepe akhirnya dijuluki tukang ngrasani. Lah niki nek sampun dijuluki tukang ngaji niku berarti sering ngaji. Kemudian ulama menyimpulkan sampai sak pinten to katahe tiyang niku dikengken minimal ngaji. Cek saged dados tukang ngaji niku. Minimal niku 100 ayat. Mboten 100 surat nggih, 100 surat nggih peko. 100 ayat. Sekedhik 100 ayat niku. Mboten saged dicicil. Enjing 50 ayat. Sonten 50 ayat. Rodok kaboten enjing 30. Siang 30, sore 40. Niku dicicil. Pokoknya satu hari minimal 100 ayat. Niki wonten riwayat ten gene kitab Hasyiah Al-Baijuri, kitab tauhid. Diceritakan wonten tiyang ulama ngipi niki menungso ngipi kepanggih kalih Gusti Allah niku ngantos 99 kali. 99 kali. Mantun niku kiyambake niki ngiting-ngiting. Janji nek aku ngipi maneh, aku ape takok. Ngoten. Ape takok nang Gusti Allah. Ape takok nang gone Gusti Allah. Takon napa sing ditakokno? Sing ditakokno niku bima taqarrabal mutaqarribuna ilaika ya Rabb. Ya Allah, dengan cara apa hamba-hambamu yang dekat ini bisa mendekati Engkau? Terus Gusti Allah jawab, bi qiraatil Qur'an. Terus Gusti Allah jawab, dengan cara membaca Al-Qur'an. Dengan cara membaca Al-Qur'an. Ngoten niku dereng puas. Pancen niki badhe sing jawabane niki sangu kangge kita. Akhirnya dereng puas. Tanglet malih bifahmin au bi ghairi fahmin. Ya Allah, maca Qur'ane iku kudu faham napa mboten? Akhirnya dijawab bifahmin au bi ghairi fahmin. Faham utawa gak iku wong iku omongan karo aku. Dados tiyang nek maos Quran niku kiange faham artine napa mboten? Niku sami seperti sedang berbicara dengan Gusti Allah. Niki sing ngipi niki Imam Ahmad bin Hambal. Dados tiyang niku maca Quran faham napa mboten? Niku kados sedang bercakap-cakap dengan Allah. Niku. Lah seumpama dijawab bifahmin, wah awak dhewe ngeten iki kepontalan kudu faham, tapi dengan rahmat welas asih Gusti Allah jawab faham gak faham wong sing maca Al-Qur'an padha karo sedang bercakap-cakap karo aku niki bifahmin au bi ghairi fahmin. Masya Allah, keutamaane sak monten ageng niku. Dadi seneng niku. Carane bercakap-cakap kali Gusti Allah napa? Membaca Al-Qur'an. Maka amalan yang kedua ketika iktikaf,
perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Maos Al-Qur'an. Niki. Lah, Imam Ahmad bin Hambal pas ditanya, "Bagaimana engkau melihatnya?" Beliau jawab, "Dalam mimpi, penglihatan mataku berbalik arah menjadi melihat ke mata batinku dan seluruh anggota tubuhku memancar menjadi penglihatan." Ini keterangannya Imam Ahmad. Niku. Dados niki sampun terbuka. Caranya mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an. Bima taqarrabal mutaqarribuna ilaika ya Rabb. Niku. Nek kepengin cedhak kali Gusti Allah, sering-sering maos Al-Qur'an. Karena itu sedang bercakap-cakap niku dengan Allah. Niki luar biasa. Kemudian malih nomor 3. Pertama, dengan banyak sholat sunnah. Kedua, membaca Al-Qur'an. Ketiga, zikir. Membaca zikir. Zikir yang paling utama la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Carane zikir macem-macem, tetapi kula nate diajari kalih kiai kula niku nek zikir dikengken madosi posisi lenggah sing paling nyaman. Sing penting mboten lendean ngeten. Duka kados tahiyat, duka ngeten pokoknya sing paling nyaman. Sing paling kepenak ngeten. Mantun niku dikengken niat. Dikengken niat. Misalnya badhe la ilaha illallah nggih afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tetapi pas waktu niku kula diajari niate ngene, dijak salaman dikene nirokno, ditalkin. Ingsun niat nulis kalimat thayyibah ana ing ulu kulit daging balung sumsum otot getih ben bersinar ana donya lan akhirat krana la ilaha illallah. Ping 3 la ilaha illallah. Mantun niku dilanjutaken la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ping 1000 bokonge mboten angsal mingket. Dadi mboten jendit ngene tong ngene mboten. Kedah mancep mawon. Ngantos 1.000. Ndamel cetik-cetik niku lho. Counter. Niku nek sampun 1.000 diakhiri Muhammadur Rasulullah. Ngoten. Dados zikir niku ngoten. Mancep, madhep, mantep mboten mingket bokonge, mboten diobahno ngeten. Apalagi pindah posisi. Mboten. Kemudian zikir napa malih kados zikir ten wiridan. Ilahi anta rabbi subhanallah 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 subhanallah. Mergi nek teng wiridan niku 33 berarti nek zikir didamel iktikaf dosisnya ditambahi. Subhanallah 100, alhamdulillah 100 niku. Allahu akbar 100 utawi ditambahi malih. Subhanallah 1000 nikune 1000, Allahu akbare 1000. Nggih tambah sae. Iku zikir-zikir yang zikir lisan. Yang pertama tadi sholat, yang kedua baca Al-Qur'an, yang ketiga memperbanyak zikir ketika iktikaf. Nah, zikirnya gini kuau. Kemudian doa mengikuti Rasulullah. Doa yang paling banyak dibaca adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Niku nggih diwaos. Mergi niki amalan khusus ketika akhir Ramadan. Zikir lisan nomor 3. Nomor sekawan, amalan yang dilakukan ketika iktikaf.
Nomor sekawan, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafate macem-macem, tetapi jenengan mungkin sing gampang kata nggih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niki nek tiyang umum niku nggih langsung diwaos, tapi saene jenengan niati. Terus pundi niate? Nawaitu lissolati alan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imtithalan li amrika wa hubban li nabiyika wa talaban lisyafa'ah fid dunya wal akhirah bihaqi qaulika wa qaulukal haq innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala ngoten. Niat kok dawa banget ra iso aku, berarti ingsun niat maos sholawat langsung sallallahu ala Muhammad. Artine napa to? Nawaitu li sholati ala nabi. Nawaitu li sholati ala nabi niku saya berniat sholawat kepada Rasulullah. Imtithalan li amrika, sebagai perintah Allah. Gusti Allah niku kan merintah, he wong sing beriman maca sholawat. Imtithalan li amrika, sebagai melaksanakan perintah saking engkau Gusti Allah. Wa hubban li nabiyika, ungkapan rasa cinta kepada nabi. Wa talaban li syafa'ah, dan mengharap syafaat fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Bihaqi qaulika, dengan kebenaran yang engkau katakan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabi. Maka ketika seorang hamba bersolawat, ketika itu juga dia sedang bersama Allah dan bersama para malaikat, sama-sama membaca sholawat. Maka makom-makom ini adalah makom yang sangat dekat dengan pencipta. Sholat menyambungkan, zikir, baca Al-Quran mendekatkan, dekat bercakap-cakap dengan Allah. Zikir, ingat terus kepada Allah. Kemudian bersolawat bersama Allah dan malaikatnya membaca sholawat. Itu tadi. Maka dengan niat ini dilakukan ketika sedang beriktikaf. Jadi iktikaf tidak hanya sekedar pindah tempat tidur. Kalau di Indonesia itu iktikafnya sebentar. Saya lihat di masjid. Tapi kalau di Arab sana, orang iktikaf itu bawa koper dan rangsel. Masjidnya besar, karpetnya empuk, kemudian difasilitasi sama masjid. Di sebelah sana dikasih gorden keber, khusus untuk barang-barangnya orang yang beriktikaf. Jadi full di masjid. Ada yang ngambil paket 10 hari full, ada yang ngambil paket 5 hari full, ada yang ngambil paket 3 hari. Itu kalau di Arab. Jadi full pindah ke sana. HP-nya dimatikan dan fokus zikir. Kalau tidur, pegel istirahat tidur. Niat iktikaf 10 hari. Bangun sholat lagi, begitu terus. Tirakat habis-habisan sebagaimana tadi perilakunya malaikat. Itu. Karena manusia itu ada unsur-unsur itu. Tirakat taroka, meninggalkan perbuatan yang buruk. Ini iktikaf. Jadi berusaha semaksimal mungkin di akhir Ramadan. Karena Rasulullah ketika akhir Ramadan ini sarungnya dikencengi. Kemudian tidak sholat zikir sendiri, tidak. Tetapi
istri-istrinya dibangunkan, anak-anaknya diajak. Terus tidak melakukan sendiri, diajak nih. Dan nomor 5 adalah mengurangi interaksi dengan manusia ketika beriktikaf. Maka diniati, kalaupun membawa HP, ada waktu-waktu di-off-kan. Kemudian menghindari bicara meskipun sama-sama iktikafnya. Jadi memang benar-benar mengurangi interaksi dengan sesama manusia. Difokuskan kepada Allah. Ini cara beriktikaf. Karena ada juga ikut iktikaf, ya memang masih masih muda, iktikaf geruduk. Habis itu di masjid itu ya guyon, ya main game yang dari HP itu, yang bola itu, mengadakan kompetisi malahan. Itu juga ada. Jadi masih muda, terus HP-nya masih aktif semua, malah rame. Karena apa? Niat tujuannya belum diatur, belum ditata dari awal. Belum ditata dari awal. Kemudian bagaimana toh cara merasakan dan mengetahui ibadah kita ini supaya tidak mamang. Jangan sampai kita puasa itu terus di akhir, posoku mau diterima atau enggak, posoku mau hilangkan was-was itu bisikan setan. Tenangkan bahwa Allah itu maha menerima ibadah kita. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana sholatana, diserahkan sama Allah. Dan tandanya ada ketenangan hati dalam diri kita, kemudian tidak terasa. Kayak begini nih, tidak terasa. Tiba-tiba wis menjadi setengah ke atas, wis bar kunut, masuk ke 17, 18. Tidak terasa. Bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan ini. Ini tidak terasa karena kita hanyut ke dalamnya, diikuti saja, senang di dalamnya. Dinamikanya Ramadan ini senang, memancar cahayanya di bulan Ramadan. Bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Bulan semua jadi ibadah, dilipat gandakan ibadahnya. Dikasih hadiah, amalan banyak sekali, hadiah-hadiah dan keutamaan di dalamnya. Dikasih iktikaf. Maka ini semoga kita bisa mempersiapkan diri. Tujuannya tadi minimal 5 tadi. Sholat diperbanyak, sholat sunnahnya. Kemudian baca Al-Qur'annya minimal 100 ayat sehari. Kemudian membaca zikir lisan. Kemudian membaca sholawat, membaca istighfar, dan mengurangi interaksi dengan manusia. Ini karena kita sedang menjalani setelannya malaikat. Setelannya malaikat. Kalau tidak bisa berbuat terbaik menjadi orang yang baik, minimal harus meninggalkan keburukan. Itu orang tirakat. Karena tirakat itu meninggalkan hal yang buruk-buruk. Nah, itu namanya tirakat. Dari taroka itu meninggalkan. Kalau imsak, puasa, menahan. Kalau taroka, meninggalkan. Ini semoga bermanfaat dan barangkali ada sharing, monggo bisa dimulai. Cekap, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang jelas ini. Ada penjelasan dari ada nanti orang yang dilaknat Al-Quran itu yang seperti apa? Nggih. Sampun. Sampun nggih. Assalamualaikum Dalam doa khatmil Quran itu ada waj'al hulana hujjatan ya rabbal alamin. Ada hujjatan lana, itu Al-Quran sebagai pelindung. Kalau hujjatan alaina itu Al-Quran azab, sebagai azabnya dia. Laknat tadi bahasanya itu. Karena apa? Dia faham, dia tahu, tetapi dia mengingkari. Orang yang belajar Islamologi, ada Kristologi, ada Islamologi, niku pinter Al-Qur'annya. Dia pinter, tahu semua isinya, tetapi dia menyelewengkan. Seperti kasus yang kemarin yang Saifuddin atau siapa itu tahu kalau orang haid tidak boleh berpuasa, tapi bagi dia apa? Boleh-boleh saja. Wong itu kodrat manusia, sudah settingan alami. Kenapa harus dilarang? Itu. Yang viral, yang guru agama di pondok mana di Jawa Barat itu, kemudian sekarang di Amerika yang dituduh menista agama, itu kontroversi. Seperti itu halnya. Jadi tahu Al-Quran, tetapi dia malah menyelewengkannya. Jadi Al-Quran sebagai azab, bukan sebagai perisai bagi dirinya. Itu bukan sebagai perisai. Atau Al-Quran dibuat mainan, ayat-ayatnya didustakan. Jadi dipakai hal-hal yang tidak baik, dipakai pelet, itu akan ditagih. Siapa saja menyalahgunakan ayat Al-Quran, Allah bakal menuntutnya kelak. Dulu kamu memakai ayatku, kalamku untuk ini, hal yang tidak baik, ditagih sama Allah, ditagih. Karena ayatnya Al-Quran itu keramat, jenengan waca mawon nanti keluar ininya, auranya, pengaruhnya. Ada orang supaya disenangi tetangga atau disenangi ini, itu memakai ayat Al-Quran, dibaca kemudian seperti terhipnotis. Nah, orang-orang yang seperti ini. Tetapi yang tadi yang dirahmati Allah, yang lebih dekat seperti ngobrol, ibaratnya ibu dengan bayinya. Anaknya bayi ini masih kecil, dijak ngomong besok gede jadi dokter ya, nanti makan bubur ini. Itu nggak paham, anak ya nggak paham ibu, ibu ya nggak paham karepe anak. Tapi ngomong sambil dibajuin, ngomong dibaju. Lama-lama ngerti karepe. Nah begitu, orang yang baca Al-Quran, senajan dia tidak tahu artinya, tapi dibaca saja. Orang yang seperti ini, senajan dia tidak pinter, tetapi hatinya landep. Hatinya landep. Seperti kita misalnya ke Madura atau ke Sunda sana, tidak tahu bahasanya orang sana, ngomong apa, tapi kita sering berkumpul di pasar, ngerti karepe. Nah, itu perumpamaan orang yang membaca Al-Quran terus. Jadi ngerti karepe, senajan dia tidak paham artinya, maka dia diibaratkan sedang bercakap-cakap dengan Allah. Nah, orang yang dilaknat itu kebalikannya. Al-Quran disalahgunakan, disuwek, digawe jimat, ben begini. Itu jauh alih fungsi, jauh dari fungsi yang diinginkan. Itu yang begini nih yang dilaknat, tidak boleh. Karena besok itu berbicara, dia ini berbicara. Dulu saya manfaatkan
begini atau dijual. Dodol jamu nggawa ayat. Nah, dodol jamu apa tradisional ngomong nggawe ayat ini. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil alamin. Gusti Allah menurunkan ini sebagai obat. Kemudian geng larisno jamune. Wah, orang ini ternyata ngerti ayate. Akhirnya masyarakat itu. Akhirnya jamune laris. Sekali tetes kutil coplok, sekali tetes caplak coplok. Gak pakat nih nggawe ayat. Itu rugi. Berapa tuh harga jamu ini? 5.000, 10.000. Pengen laris sampai ngedol-ngedol ayat Al-Qur'an. Dijual biasa saja. Dijual biasa saja. Nah, orang ini yang begini-begini nih yang nanti diancam itu untuk kepentingan duniawi ngedol ayat Al-Qur'an. Ini naudzubillah. Kan sering di video atau kita juga pernah lihat sendiri orang dodol jamu ngomik ini terus ngomong ngalor itu terus menunjukkan ayat-ayat penyembuhan. Ayat-ayat syifa itu ada 6 itu. Itu disangkut-sangkutkan. Akhirnya besok dia aku biyen mbok manfaatno, pengen oleh duit mbok sebut-sebut gitu. Itu jadi hujatan alaina. Jadi hujatan alaina bukan hujatan lana. Bedanya lana dengan alaina. Itu ada di situ. Nggih, naudzubillah jangan sampai kita mendapat azab dari Al-Qur'an. Cukup? Monggo sareng-sareng berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyiat. Tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana uzina anaskura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana wa asadina wa qulubina binurika wa binuri hidayatika wa binuril Qur'an wa binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana salatana siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.